Dalam investasi butuh keseimbangan. Keseimbangan antara analisa dan juga keyakinan. Seimbang antara strategi dan ketenangan. Seimbang antara usaha dan syukur. Seimbang antara menabung dan belanja. Seimbang mengatur waktu. Waktu untuk kerja, waktu untuk istirahat, waktu untuk refreshing, waktu untuk keluarga, waktu untuk olahraga, dan terutama waktu untuk spiritual. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, sebenarnya dalam investasi saham itu butuh keseimbangan, bahkan keseimbangan yang ekstra ketat. Karena dalam investasi saham, keseimbangan itu akan menempatkan kita dalam posisi yang tepat. Kita harus seimbang antara analisa dan juga keyakinan. Sehebat apapun analisa kita, cara kita menganalisa saham, begitu hebat, tapi kalau kita tidak punya keyakinan, maka biasanya analisa kita itu akan buyar seiring waktu karena kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita beli. Dan sebaliknya, ketika kita justru terlalu yakin tanpa analisa yang tepat, pastinya itu akan mendatangkan kerugian. Maka perlu seimbang antara analisa dan juga keyakinan. Kita juga harus melatih diri untuk seimbang dalam hal strategi dan juga ketenangan. Strategi, metode investasi kita boleh saja baik, tapi kalau kita tidak tenang menyikapi fluktuasi harga saham, kalau kita tidak tenang dengan berita-berita yang kita dengar, yang kita baca, tentu itu juga tidak akan mendatangkan hasil yang maksimal dalam investasi. Atau oke, kita menjadi orang yang tenang, tapi kita tidak mengupgrade strategi kita, sedangkan kondisi pasar berubah-berubah, kondisi saham perusahaan itu juga berubah-berubah. Maka antara strategi dan juga ketenangan itu butuh keseimbangan. Tidak ada yang terlalu ditonjolkan. Ada strategi atau ada metode, tentu harus juga ada ketenangan. Dalam bagian lain juga, investasi saham berkaitan dengan usaha. Usaha kita untuk mencari saham yang baik, usaha kita untuk maksudnya menganalisa, usaha kita untuk mengumpulkan modal. Tapi itu juga perlu diimbangi dengan rasa syukur. Karena sebesar apapun usaha kita, kalau tidak ada rasa syukur, tentu penghasilan yang kita dapat itu tidak akan memuaskan. Tapi rasa syukur akan membuat usaha kita itu jadi lebih bermakna. Namun tentunya juga memiliki rasa syukur tanpa ada usaha, itu juga sama saja dengan suatu tindakan yang salah. Belum lagi sebagai seorang investor, kita harus bijak menyeimbangkan antara menabung dan belanja. Jangan kebablasan karena kita berinvestasi kemudian kita terlalu fokus menabung, tapi kita mengabaikan belanja-belanja kebutuhan-kebutuhan pokok dalam kehidupan keseharian kita. Atau kebalikannya, kebablasan dalam belanja, lupa bahwa dalam investasi itu
dasarnya adalah menabung. Walaupun investasi bukan sepenuhnya menabung, tetapi tanpa menabung, tanpa mengumpulkan modal, tentu kita tidak akan dapat berinvestasi. Maka dibutuhkan kebijakan untuk menyeimbangkan antara saat dimana kita menabung, di waktu-waktu yang seperti apa, kondisi yang seperti apa kita menabung, dan di waktu-waktu dan kondisi seperti apa kita belanja. Kedua hal ini sangat penting dan tidak boleh ada yang terlalu ditonjolkan. Menabunglah di saat yang tepat dan belanjalah di saat yang tepat. Artinya ketika kita menabung, benar-benar uang tabungan kita itu adalah uang yang bersifat lebih, tidak mengurangi kebutuhan utama kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita belanja, maka kita belanja sesuatu yang memang betul-betul menjadi kebutuhan kita, bukan sekedar keinginan karena kita mau berinvestasi. Itu akan berdampak buruk. Dan keseimbangan juga, sebagai seorang investor kita harus memperhatikan yang terutama itu dalam hal waktu. Keseimbangan dalam hal waktu perlu diperhatikan. Waktu saat dimana kita kerja harus betul-betul kita perhatikan, jangan sampai karena kita investasi, waktu kita justru lebih banyak menganalisa. Walaupun investasi bisa juga dibilang kerja, tapi tentunya ada kerjaan-kerjaan yang lain yang harus kita perhatikan, bahkan kita prioritaskan. Ya, tentu berbeda dengan mereka yang sudah 100% memang menjadikan investasi itu sebagai pekerjaan utama. Tapi tentunya juga tetap perlu memperhatikan bagaimana menyeimbangkan dalam hal waktu saat kerja, juga waktu saat dimana kita istirahat. Sebaik apapun saham yang kita miliki, modal yang kita miliki, tapi kalau kita justru mengabaikan istirahat, itu juga tidak akan menghasilkan yang terbaik. Boleh saja kita dapat banyak keuntungan dalam investasi, tapi kalau kita tidak istirahat, tentu kita tidak akan bisa menikmati juga apa yang menjadi usaha kita. Maka mengatur waktu istirahat juga sangat penting. Juga saat-saat dimana kita berbagi waktu untuk refreshing, kita harus juga merefresh pikiran kita, perasaan kita setelah mungkin beberapa waktu terlalu tegang dengan analisa, dengan pekerjaan kita, dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Kita juga harus seimbang dalam mengatur waktu untuk istirahat dan juga untuk refreshing. Dan juga perlu diperhatikan waktu bersama dengan keluarga. Nah, tentu biasanya dalam hal ini mengatur waktu itu, kalau dia memang berinvestasi sebagai seorang investor yang membeli saham yang baik kemudian menyimpannya, itu akan jauh lebih mudah dibanding dengan mereka yang membeli saham sebagai seorang trader, apalagi jadi seorang scalping yang sehariannya memang bisa berjam-jam. Bahkan yang saya dengar ada yang bahkan dari tengah malam sudah memantau pergerakan harga mulai dari saham luar negeri, kemudian mulai trader pada waktu bursa mulai jalan. Ya, tentunya sangat sulit untuk mengatur, membagi waktu antara keluarga, istirahat, refreshing, dan juga kerja-kerja yang lain yang sebenarnya juga itu merupakan satu kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Dan yang terakhir, yang mungkin banyak dilupakan oleh investor, adalah waktu untuk spiritualnya. Spiritual merupakan bagian terpenting di dalam kehidupan kita. Jadi jangan gantikan kesenangan-kesenangan dalam investasi
keuntungan dalam investasi dengan peningkatan kualitas dalam spiritual kita. Sebaik apapun kita berinvestasi, harusnya tetap kita sadar bahwa sejatinya spiritual itu harus mendapatkan perhatian lebih dari investasi kita. Kita bisa menikmati investasi kita, tapi jangan sampai mengabaikan spiritual, karena kembali pada kunci kesuksesan dalam investasi adalah kesabaran. Tentunya orang yang spiritualnya baik, orang yang spiritualnya terus meningkat, akan menjadi orang yang lebih mudah untuk bersabar. Apalagi bagi mereka yang tipe orang yang agresif, tentu sangat dibutuhkan kesabaran, pengendalian diri. Dan bagi orang yang kuat kerohaniannya, kuat spiritualnya, tentunya investasi tidak akan menggantikan kebutuhan utama dalam kehidupannya, yaitu berkaitan dengan spiritual. Tapi investasi akan menjadi sarana untuk lebih lagi dengan hasil yang dia peroleh lewat investasi, dia pakai untuk bisa berbagi, dipakai untuk memenuhi kebutuhan baik pribadi maupun keluarga, bahkan yang lain. Tentu itu juga akan menjadi penunjang dalam pelatihan untuk peningkatan kualitas diri berkaitan dengan perenungan dalam hal spiritual. Jadi seorang investor itu memang merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, karena sejatinya untuk investasi itu bukan hanya sekedar berbicara tentang finansial, tapi juga berbicara tentang mental, berbicara tentang mindset, berbicara juga tentang keseimbangan dalam menjalani kehidupan ini, terutama tidak mengabaikan spiritual. Ya, mungkin apa yang saya bagikan ini bisa berguna untuk Anda. Harapannya kita terus bertumbuh dalam hal profit, terlebih bertumbuh dalam kualitas kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh berguna bagi diri sendiri dan juga bagi sesama. Jangan sampai investasi yang kita lakukan justru membuat kita terpisah dari orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk keluarga, orang-orang terdekat kita. Investasi hanya sarana, kehidupan keseharianmu jauh lebih penting bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Tetap semangat, jalani investasi, dan selalu ingat IHSG, investor harus selalu gembira.